Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bergantung kalian membuka video ini kapan. Semoga sehat selalu ya. Di hari ini kita akan belajar materi teks prosedur. Kita lihat dari kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Di 3.1 adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Di 4.1-nya itu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaannya. Itu tujuan keduanya. Nah, ini pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara beruntun sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Itu adalah teks prosedur. Nah, ini ada tujuannya. Tujuannya itu teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengar. Seperti itu. Jadi sudah paham, sudah jelaskan teks prosedur itu apa dan tujuannya itu seperti apa. Nah, di teks prosedur sendiri itu ada strukturnya. Bagaimana kalian untuk menulis teks prosedur tuh? Urutannya ada 4. Pertama, kalian urutan tujuan. Di urutan tujuan itu kalian bisa tuliskan tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan memotivasi dalam melakukannya. Seperti itu. Jadi di bagian awal atau atas tulisan teks prosedur itu adalah kalian keterangan-keterangan apa yang ingin kalian buat. Seperti ini adalah kue bolu berasal dari mana, dengan resepnya siapa, seperti itu. Kenapa kamu ingin membuat kue bolu, seperti itu. Nah, bahan dan alat. Bahan alat itu berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat nih. Biasanya kalian setelah keterangan di atas mau buat apa, di bawah itu ada keterangan alat-alatnya dan bahan-bahannya. Bahan terigu, mentega, telur, segala macam. Alatnya mixer, sendok, gelas, mangkok, dan baskom atau seperti itu. Dan jangan lupa jumlah atau kuantitinya harus ditulis dengan jelas. Terus ada langkah-langkah. Langkah-langkah berisi langkah melakukan sesuatu yang urut secara bertahap. Jadi ketika kamu setelah menulis ingredients atau bahan-bahan atau alat-alat dan alat-alat, kalian tulis langkah-langkahnya. Pertama apa yang harus kalian lakukan, kedua dan ketiga dan keempat, seperti itu. Nah, di akhir kalian bisa tulis penutup di paragraf paling terakhir itu berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu, seperti itu. Ya kayak selamat mencoba, selamat menikmati, seperti itu intinya lah. Ada ciri-ciri teks prosedur yang biasanya akan kalian temui ketika kalian menulis teks prosedur. Nah, menggunakan pola kalimat perintah, ya kan, sering tuh biasanya ada di bagian langkah-langkah. Menggunakan kata kerja aktif sama menggunakan kata penghubung konjungsi. Nah, ini di setiap kalimat biasanya ada. Berikutnya, sesudahnya, seperti itu. Itu namanya kata konjungsi atau penghubung. Menggunakan kalimat keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Itu yang paling penting. Nah, lalu ada macam-macam teks prosedur nih. Teks prosedur itu sebenarnya dibagi jadi 3, yaitu ada sederhana, kompleks, dan protokol. Yang sederhana itu seperti apa sih? Nah, teks prosedur sederhana adalah yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja. Contoh adalah kayak mati hidupkan komputer, itu sangat sederhana. Itu bisa cuma 2 atau 3 atau 4 langkah seperti itu. Lalu ada teks prosedural kompleks. Nah, prosedural kompleks ini yang sedikit lebih banyak daripada yang sederhana. Teks kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah-langkah yang dalam melakukannya. Contohnya, ada beberapa contoh yang saya tulis: membuat kartu SIM, panjang STNK, atau membuat KTP, seperti itu. Lebih dari 4 berarti 5 sampai ke atas ya. Seperti itu. Ini ada teks prosedur protokol.
Nah, ini yang salah satunya yang cukup unik dari teks prosedural, yaitu teks prosedural adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut atau turut atau urut, walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Kayak contoh kita membuat mie rebus. Mie rebus ada beberapa orang yang memanaskan airnya terlebih dahulu, baru masukkan mie dan bumbunya, setelah itu disantap. Tapi ada beberapa yang dibuka mie-nya dulu, taruh mie, lalu bumbunya, lalu disiram air panas, ditunggu sampai matang, lalu dimakan. Ada yang seperti itu, tapi tujuannya sama, intinya sama, hasil akhirnya sama, yaitu mie rebus. Seperti itu. Nah, ini ada kaidah-kaidah kebahasaan yang akan saya jelaskan beberapa. Itu ada 8, ada imperatif, deklaratif, interrogatif, temporal, material, tingkah laku, partisipan, dan bilangan. Ini kaidah-kaidah kebahasaan teks prosedural ya, yang biasanya ada di dalam teks prosedural. Ini ada kalimat imperatif, kalimat yang mengandung perintah, seperti yang tadi sudah saya singgung, ya, untuk memerintah atau melarang. Kayak jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, seperti itu. Perintah tuang 1 kilo, seperti itu. Rebus air hingga panas. Nah, ini ada deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Kayak kamu airnya terlalu banyak akan menjadi apa, airnya terlalu sedikit akan menyebabkan gosong. Tuh biasanya ada kalimat-kalimat seperti itu, pemberitahuan seperti itu. Ada kalimat interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Nih kalian bisa menanyakan sesuatu, boleh nggak nih kita tambahin ini, boleh nggak kita tambahin topping, kalau dalam memasak ya, seperti itu. Lalu ada temporal. Temporal ini adalah konjungsi temporal atau kata hubung ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, ini contoh-contohnya ada kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, masih banyak lagi. Itu adalah kata hubung yang biasa digunakan di teks prosedur. Ada material. Bentar. Untuk material, ini verba material atau verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan. Bisa disambung ke tingkah laku. Nah, verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan yang berdasarkan ungkapan. Kayak ada ungkapan yang menyuruh kita untuk diamkan terlebih dahulu, itu adalah verbanya atau kata-katanya. Itu yang membuat kita melakukan hal itu. Dari kata-kata itu kita melakukannya, seperti itu. Namanya itu verba tingkah laku. Nah, ini ada partisipan, tentunya manusia. Nah, nggak mungkin dong teks prosedur bisa jalan sendiri, karena teks prosedur dibuat manusia dan manusia membuatnya, seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ada bilangan. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Nah, bilangan penanda nih kayak urutan pertama sebelum kalian, kalau misalnya masak mie, urutan pertamanya apa, keduanya apa, seperti itu. Itu ada bilangan-bilangannya kan, 1, 2, 3 itu adalah bilangan. Terus jangan lupa rincian bahannya. Dan yang akhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.